3, 2, 1, and open the door. Welcome to Info Pensiunan ASN Channel. Halo semuanya, jujur aja, akhir-akhir ini pasti grup WhatsApp keluarga atau notifikasi YouTube Anda lagi dibanjiri banget sama pesan-pesan simpang siur soal pembayaran pensiun Juni 2026 kan? Pasti bikin pusing dan lumayan bikin stres. Nah, selamat datang di sesi bedah fakta kita kali ini. Di sini kita bakal kupas tuntas apa sih fakta sebenarnya dari sumber-sumber yang memang valid supaya pikiran Anda bisa jauh lebih tenang. Oke, mari kita bedah ini satu persatu. Fokus kita hari ini ada 5. Realitas pensiun Juni 2026, garis waktu gaji ke-13, kita juga bakal membantah isu kenaikan gaji palsu, melihat dampak buruk dari clickbait, dan terakhir, mendengarkan langsung suara dari komunitas. Kita akan jawab semua kekhawatiran Anda hari ini. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, realitas pensiun bulan Juni 2026. Nah, pertanyaan terbesarnya kan, apakah gaji pensiun reguler per 1 Juni ini bakal berubah atau enggak? Kalau kita langsung bandingkan data resminya, ya, dari aplikasi Taspen Online Service dan Asabri Mobile, keduanya mengonfirmasi satu fakta yang sangat jelas. Gaji pensiun reguler untuk 1 Juni itu sama sekali tidak mengalami perubahan kalau dibandingkan dengan bulan Mei 2026. Nominalnya dipastikan tetap sama, dan fakta ini juga diamini langsung oleh teman-teman di lapangan. Ada pesan yang sangat menenangkan dari Bapak Abdur Ghani, beliau ini pensiunan TNI dari Subang. Beliau wanti-wanti kita semua katanya, tolong jangan mudah percaya berita nggak jelas, karena setelah beliau cek langsung rincian gaji bulan Juni di aplikasi, ya memang sudah muncul dan dipastikan tidak ada perubahan. Bikin lega kan? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, garis waktu pencairan gaji ke-13. Nah, ini dia nih yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Gaji ke-13 dan rumor liar yang bilang semuanya bakal cair tanggal 2 Juni. Saya paham banget kenapa banyak yang bingung. Soalnya, informasi yang masuk itu sepotong-sepotong dari seluruh Indonesia. Ibu Asi Rosiah nanya, benarkah cair 2 Juni? Terus Ibu Gladys Joan dapat info dari KPPN Tanjung Selor, katanya paling cepat tanggal 2. Di sisi lain, Bapak Suhairu Purnomo juga ngabarin kalau SPM atau surat perintah membayar itu sudah siap. Wajar banget kalau kepala kita jadi ikutan muter nerima info sebanyak ini. Biar nggak pusing, kita harus singkirkan dulu semua opini dan balik ke aturan mainnya. Kita cuma bisa pegangan sama peraturan pemerintah yang sah. Di sini landasan hukum kita cuma 2. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 dan aturan teknisnya di PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026. Pitik. Itu aja patokannya. Terus gimana sih alur pencairannya? Gini loh prosesnya. Mulai tanggal 22 Mei, Satuan Kerja itu ngajuin SPM. Nah, tolong garis bawahi bagian ini. 2 Juni adalah tanggal paling cepat untuk pencairan dana. Ingat ya, paling cepat. Ibaratnya lomba lari, tanggal 2 Juni itu cuma garis start, bukan berarti semuanya langsung sampai di garis finish atau cair barengan di hari yang sama. Jadi kalau misal dana teman Anda cair tanggal 2 Juni, tapi punya Anda belum masuk, santai aja, nggak usah panik. Itu artinya dana Anda lagi antre diproses di hari-hari berikutnya. Kita masuk ke bagian ketiga ya. Yuk, kita bersihkan timeline kita dengan membantah rumor kenaikan gaji palsu. Sekarang kita bahas isu yang lagi kenceng banget beredar di internet. Banyak nih pertanyaan penuh harap dari bapak-bapak di komunitas kita, seperti Bapak Uci dari Bekasi dan Bapak Kustiawan. Mereka nanya, bener nggak sih ada kenaikan gaji besar-besaran? Ada yang nyebut 8%, bahkan 12%, lengkap sama rapelannya yang katanya bakal turun bulan Juli. Jawaban untuk ini sangat singkat, padat, dan jelas. Tidak, rumor itu 100% palsu. Sampai detik ini, belum ada sama sekali peraturan pemerintah baru dari negara soal kenaikan gaji 2026 yang menggantikan PP nomor 8 tahun 2024. Jadi, mendingan kita abaikan aja informasi bodong kayak gitu dan gak usah berharap pada hal yang memang belum ada payung hukumnya. Lanjut ke bagian keempat. Ini bagian yang lumayan bikin miris, dampak nyata dari berita clickbait. Jujur, hoaks semacam ini benar-benar punya dampak psikologis yang merusak buat para pensiunan. Banyak oknum gak bertanggung jawab di YouTube yang asal bikin judul fantastis cuma demi views. Mereka bahkan berani bawa-bawa nama resmi kayak Taspen buat mengarang cerita soal uang rapelan palsu, kenaikan gaji gila-gilaan, pesangon dadakan, sampai pemutihan utang. Ingat ya, ini semua murni kebohongan yang dirancang cuma buat mancing Anda ngeklik video mereka. Ada satu komentar dari Bapak Erwan yang menurut saya benar-benar menyentuh sekaligus menohok. Beliau bilang, para pensiunan di negeri ini tuh sangat mengharapkan bayaran ke-13 untuk bantu hidup sehari-hari. Hoaks, murahan, semacam itu cuma nambahin beban dan stres psikologis aja. Pesan beliau luar biasa bijak,
Supaya kita nggak makin tertekan, ya mending nggak usah ditonton atau dibuka lagi konten-konten penipu macam itu. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, suara dan dukungan dari komunitas kita tercinta. Fakta-fakta yang kita bongkar hari ini nggak bakal ada artinya tanpa peran aktif Anda semua. Saya mau kasih apresiasi sebesar-besarnya buat rekan-rekan pensiunan dari seluruh pelosok negeri yang selalu aktif berbagi info valid. Ada Bapak Ambono Siswoyo di Nusa Kambangan, Sanggar Kring Tias di Bantul, Ibu Umi Duha dari Mojokerto, dan Bapak Potong Es dari Cianjur. Kesediaan kalian buat saling ngingetin inilah yang bikin komunitas kita kuat dan nggak gampang dibohongin. Jadi, intinya gini, tolong banget lindungi kedamaian pikiran Anda. Kalau besok-besok dengar kabar soal pensiun, langsung aja jadikan aplikasi resmi Taspen Online Service atau Asabri Mobile sebagai satu-satunya rujukan. Cek di situ. Kalau nggak ada perubahannya di aplikasi, ya berarti beritanya hoaks. Jangan biarkan info abal-abal ngerusak mood Anda seharian. Nah, sebagai penutup sesi bedah fakta kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Lain kali, kalau tiba-tiba ada link dengan judul super heboh yang menjanjikan kenaikan gaji luar biasa, masuk ke grup WA Anda, mau kan komitmen buat cek dulu aplikasinya sebelum langsung main forward ke teman-teman yang lain. Yuk kita sama-sama jadi penyaring informasi, lindungi komunitas kita dari kepanikan. Terima kasih banyak udah nyimak sampai habis, tetap sehat, tetap waspada, dan sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.